Di awal mengenal saham, saya belajar bahwa saham adalah investasi jangka panjang. Kita menabung, lalu memiliki sebagian dari sebuah perusahaan. Namun kenyataannya, begitu masuk ke pasar dan menekan tombol beli sendiri, kita mulai berhadapan langsung dengan layar. Harga bergerak naik dan turun setiap hari, bid dan offer berubah setiap detik. Di titik inilah, banyak orang, termasuk saya di awal perjalanan, mulai tanpa sadar melawan pergerakan pasar. Niatnya investasi, tetapi tindakannya justru sering menyerupai trading. Inilah yang akan kita bahas. Investasi versus trading saham. Ketika niat awal tidak selalu sejalan dengan tindakan. Trading saham adalah aktivitas membeli dan menjual saham dengan fokus utama pada pergerakan harga dalam jangka waktu yang relatif pendek. Pendekatan ini menitikberatkan pada timing masuk dan keluar, membaca momentum pasar, serta memanfaatkan fluktuasi harga. Alat yang digunakan biasanya berupa chart, indikator momentum, dan volume transaksi. Horizon waktunya pun singkat, bisa harian hingga bulanan. Trading bukan sesuatu yang salah. Banyak orang juga berhasil di jalur ini. Namun, trading menuntut disiplin tinggi, emosi yang terkontrol, dan kesiapan mental yang kuat, karena risikonya juga lebih besar. Investasi saham memiliki pendekatan yang sangat berbeda dibandingkan trading. Fokus utamanya bukan pada fluktuasi harga harian, melainkan pada nilai perusahaan dan pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang. Dalam investasi, saham dipandang sebagai kepemilikan atas sebuah bisnis, bukan sekadar instrumen jual beli. Karena itu, perhatian investor lebih diarahkan pada laporan keuangan, fundamental bisnis, kualitas manajemen, serta potensi dividen yang dihasilkan. Pendekatan ini menuntut kesabaran, namun secara mental cenderung lebih tenang, karena keputusan tidak dibuat berdasarkan pergerakan harga harian semata. Ketika kita membeli sebuah saham dan harganya mulai naik, misalnya sekitar 5%, seringkali muncul keinginan untuk segera menjual dan merealisasikan keuntungan. Ada rasa puas karena sudah benar. Namun di saat yang sama muncul juga rasa takut jika harga tiba-tiba berbalik turun. Di titik ini, banyak keputusan dibuat bukan lagi berdasarkan analisis, melainkan dorongan emosi sesaat. Padahal, jika kita jujur pada diri sendiri, niat awal membeli saham tersebut adalah untuk investasi jangka panjang. Sebaliknya, ketika kita membeli saham dan harganya justru turun, muncul rasa galau. Kita mulai merasa sudah rugi, padahal secara fundamental belum tentu ada perubahan apapun pada bisnis perusahaan tersebut. Namun emosi seringkali berbicara lebih keras. Muncul dorongan untuk segera menjual, bukan karena analisis, melainkan karena takut kerugian akan semakin besar. Disinilah banyak investor, tanpa sadar, berubah dari investor menjadi trader reaktif, hanya karena tidak siap menghadapi fluktuasi harga. Berdasarkan pengalaman pribadi saya, dan juga cerita dari banyak investor lain, ada beberapa kesalahan yang sangat sering terjadi di awal perjalanan. Yang pertama, mengaku sebagai investor, tetapi panik setiap kali melihat pergerakan harga harian. Yang kedua, tidak memiliki strategi yang benar-benar jelas sejak awal. Apakah ingin berinvestasi atau justru melakukan trading? Dan yang ketiga, tanpa sadar mencampur pendekatan investasi dan trading dalam satu keputusan. Kesalahan-kesalahan ini sangat manusiawi. Hampir semua investor pernah berada di fase ini, termasuk saya sendiri. Dari pengalaman pribadi, saya melihat ada satu solusi yang cukup efektif untuk menekan risiko psikologis dalam berinvestasi saham. Jika ingin disiplin dalam investasi jangka panjang, sebaiknya kita tidak hanya menggunakan satu rekening saham. Pisahkan sejak awal satu rekening khusus untuk investasi jangka panjang dan satu rekening lain untuk trading atau sekadar eksperimen. Dengan pemisahan ini, mindset ikut terpisah, emosi bisa lebih terkendali, dan keputusan yang diambil menjadi jauh lebih jernih. Sebagai penutup, ini adalah catatan pribadi saya sebagai seorang investor. Secara pribadi, saya lebih nyaman berada di sisi investasi jangka panjang. Bukan karena trading itu salah, tetapi karena saya ingin tidur lebih tenang dan tidak bergantung pada pergerakan harga harian. Setiap orang punya jalan masing-masing. Yang terpenting,
kita sadar dengan niat awal kita dan konsisten menjalaninya.